Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Rosdiani. Di sini kita akan membahas tentang akuntansi persediaan barang dagang. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu memahami karakteristik persediaan yang ada di dalam PSAK. Yang kedua, memahami arus biaya barang dagang dengan metode identifikasi khusus seperti metode LIFO, FIFO, dan average. Nah, juga kita akan membahas tentang pencatatan persediaan barang dagang dengan metode perfektual dan metode periodik. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas penyajian persediaan dan laporan posisi keuangan. Karakteristik persediaan barang dagang. Berdasarkan PSAK nomor 14 tahun 2017, persediaan adalah tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau berbagai jasa. Persediaan barang dagang adalah komponen terbesar dari seluruh persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, telah banyak kajian yang dilakukan untuk menjamin bahwa persediaan barang dagang dikelola secara efektif dan efisien. Persediaan barang dagang juga merupakan komponen terbesar dari suatu aset lancar yang dimiliki perusahaan. Persediaan barang dagang dicatat oleh perusahaan sebesar harga perolehannya. Berikut adalah biaya yang termasuk dalam biaya persediaan barang dagang yang dicatat oleh perusahaan saat diperoleh. Biaya tersebut meliputi ongkos angkutan pembeli, pajak-pajak yang berlaku, biaya masuk impor, dan juga asuransi selama barang dalam perjalanan. Asumsi arus biaya persediaan barang dagang. Jika perusahaan membeli persediaan barang dagang dengan tingkat harga yang sama selama satu periode, maka perusahaan tidak akan menemukan kesulitan menentukan harga per unit barang dagang yang akan dijual. Biaya per unit barang dagang yang terjual disebut dengan beban pokok penjualan. Setiap akan melakukan penjualan barang dagang tersebut, perusahaan harus dapat menentukan beban pokok penjualan dari persediaan tersebut. Terdapat 4 arus biaya yang dapat digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan dari persediaan barang dagang. Metode yang pertama yaitu metode identifikasi khusus. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan jika perusahaan dapat menentukan dengan tepat dari transaksi pembelian manakah persediaan yang dijual tersebut berasal. Kemudian metode yang kedua yaitu metode FIFO atau first in first out. Metode ini digunakan jika biaya barang yang diperoleh pertama kali menjadi beban pokok dagang atas barang dagang yang dijual pertama kali pula. Metode yang keempat adalah metode biaya rata-rata, yaitu ketika beban pokok penjualan adalah hasil dari biaya rata-rata yang pertama persediaan barang dagang dari awal, kemudian keseluruhan pembelian dalam satu periode. Metode biaya persediaan dengan sistem pencatatan virtual. Dalam sistem persediaan virtual, 1. Semua pembelian dan penjualan persediaan barang dagang langsung menambah dan mengurangi jumlah persediaan serta akan dicatat atau dibuat ayat jurnalnya. 2. Akun persediaan barang dagang pada awal periode akuntansi memperlihatkan jumlah persediaan yang sebenarnya karena diperoleh dari pemeriksaan persediaan stock of name periode sebelumnya. 3. Pembelian dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagang dan mengkredit akun kas atau utang usaha. 4. Pada saat penjualan barang dagang, beban pokok penjualan dicatat dengan mendebit akun pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan barang dagang. Metode pencatatan virtual dengan LIFO. Berbeda dengan LIFO, pada LIFO beban pokok penjualan dari persediaan barang dagang yang terjual berasal dari harga perolehan atau penjualan yang terakhir. Pada bagian ini disajikan pencatatan barang dagang dengan metode virtual dan LIFO. Metode biaya persediaan dengan sistem pencatatan periodik. Ketika sistem pencatatan periodik diterapkan, 1. Pada saat penjualan barang dagang, hanya transaksi penjualan saja
yang dibuatkan ayat jurnalnya. 2. Tidak ada ayat jurnal yang dicatat untuk merangkul beban pokok penjualan setiap kali terjadi penjualan. Pada metode FIFO yang dilakukan, yang pertama, 1. Biaya dari persediaan yang pertama kali dibeli akan menjadi beban pokok penjualan dan persediaan yang pertama kali dilakukan. 2. Biaya untuk unit persediaan akhir berasal dari pembelian terakhir yang dilakukan dari perusahaan. Pada metode LIFO, 1. Biaya dari persediaan yang terakhir kali dibeli akan menjadi beban pokok penjualan dari persediaan yang pertama kali dijual. 2. Biaya unit persediaan akhir berasal dari pembelian awal periode atau dari persediaan awal yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, metode pencatatan periodik dengan biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata seringkali disebut weighted average method. Dengan metode biaya rata-rata, perhitungan beban pokok penjualan dan biaya persediaan akhir untuk periode diperoleh setelah terlebih dahulu menghitung biaya rata-rata per unit persediaan. Transaksi pembelian menggunakan metode periodik. Di sini untuk akunnya ada pembelian. Nah, pembelian ini akun normalnya di debit dan kas di kredit. Selanjutnya di sini untuk transaksi penjualan, yaitu penjualan akan di kredit dan kas akan di debit. Selanjutnya untuk metode perpetual, di sini akunnya yaitu persediaan barang dagang di debit dan kas di kredit. Selanjutnya untuk penjualan, di sini penjualan dan HPP. Lower of cost or net realizable value. Persediaan dinilai pada nilai yang terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi notnya. Nilai realisasi not diperoleh dari perkiraan harga jual persediaan barang dagang dalam kegiatan usaha yang normal. Dikurangi perkiraan biaya penyelesaian dan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menjadi persediaan barang dagang. Penyajian persediaan barang dagang dalam laporan posisi keuangan. Persediaan barang dagang pada laporan posisi keuangan disajikan pada kelompok aset lancar. Nilai yang dilaporkan atau persediaan akhir barang dagang pada laporan posisi keuangan adalah sebesar harga perolehannya atau nilai realisasi notnya atau disebut dengan NRB. Nama yang lebih rendah. Nilai realisasi not adalah harga jual persediaan dikurangi dengan perkiraan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual persediaan. Berikut ini adalah contoh soal PT Saburai melakukan perlakuan pencatatan sistem perpetual dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Jadi di sini untuk menggunakan metode FIFO artinya masuk pertama, keluar pertama. Tanggal 2 Januari itu unitnya 200 dan harga per unitnya 9.000. Jadi 9.000 dikali 200 sama dengan 1.800.000. Ini jawaban menggunakan metode LIFO, masuk terakhir, keluar pertama. Dan ini menggunakan metode rata-rata atau average. Kesimpulannya adalah beban pokok adalah barang per unit dari setiap barang yang dijual. Yang kedua, metode identifikasi khusus tidak dapat digunakan untuk metode lain atau proyek tertentu. Yang ketiga, metode FIFO yaitu mensyaratkan bahwa pembelian barang pertama akan menjadi beban pokok penjualan pada barang dagang yang akan dijual pertama pula. Yang keempat, metode LIFO mensyaratkan bahwa biaya pembelian barang yang terakhir dibeli menjadi beban pokok penjualan dari barang yang pertama terjual. Nah, selanjutnya untuk yang kelima ini, metode biaya rata-rata yaitu semua perhitungan pembelian dan persediaan untuk dibebankan kepada pokok penjualan per unit. Yang keenam, akun persediaan akan dicatat setiap kali terjadi perubahan jika perusahaan menggunakan metode perpetual untuk mencatat persediaan. Metode periodik hanya akan digunakan jika memperhitungkan beban pokok pada akhir periode.
Yang terakhir, persediaan pada laporan posisi keuangan dihitung sebesar harga perolehannya atau dilihat dari nilai realisasi notnya mana yang lebih rendah.